Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah, NPM 719212929. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang motivasi dan partisipasi kerja. Di mana pada motivasi itu diartikan sebagai serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal-hal yang spesifik serta sesuai dengan tujuan individunya. Motivasi ini juga sebagian dari kegiatan dalam proses pembinaan, pengembangan, serta pengarahan manusia sebagai tenaga kerja. Teori motivasi ini menurut Hasibuan, teori-teori motivasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori kepuasan, dan yang kedua, teori motivasi proses, serta yang ketiga, teori pengukuhan. Di mana teori kepuasan ini yang memusatkan pada kebutuhan dan kepuasan individu serta menyebabkan bertindak serta berperilaku dengan cara tertentu. Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak secara berperilaku dengan secara teratur. Teori ini juga memusatkan perhatian pada faktor-faktor dalam diri yang menguatkan, mengarahkan, serta mendukung dan menghentikan perilakunya. Yang kedua, teori motivasi proses, di mana bisa memusatkan pada bagaimananya motivasi. Teori motivasi proses pada dasarnya menjawab pertanyaan bagaimana menguatkan, mengarahkan, serta memelihara dan menghentikan perilaku individu-individu agar setiap individu bekerja sesuai dengan keinginan manajernya. Serta yang ketiga, teori pengukuhan, di mana teori ini yang menitik beratkan pada cara di mana perilaku dipelajari. Teori-teori ini mendasarkan sebab dan akibat dari perilaku dengan pemberian kompensasi. Contohnya, promosi tergantung dari prestasi yang selalu dapat dipertanyakan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Menurut Herbert mengklaim telah menemukan penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Di antaranya Hegen faktor yang meliputi gaji, kehidupan pribadi, kualitas, supervisi, kondisi kerja, jaminan kerja, hubungan antar pribadi, kebijaksanaan dan administrasi perusahaan. Yang kedua, motivation factor yang dikaitkan dengan isi pekerjaan atau mencangkup keberhasilan, pengakuan, serta pekerjaan yang menantang dan meningkatkan pertumbuhan dalam pekerjaan. Tujuan dalam motivasi ini menurut Ngalim Purwanto, tujuan motivasi secara umum adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau pencapaian tujuannya tertentu. Tindakan memotivasi akan lebih dapat berhasil jika tujuannya jelas dan disadari oleh yang dimotivasi serta sesuai dengan kebutuhan yang dimotivasi. Oleh karena itu, setiap orang yang akan memberikan motivasi harus mengenal dan memahami benar-benar latar belakang kehidupan atau kebutuhan dari kepribadian orang yang dimotivasi itu. Termasuk dalam fungsi motivasi ini juga, menurut Sadirman, ada 3 fungsi, yang diantaranya yang pertama yaitu mendorong manusia untuk berbuat jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor pergerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua, menentukan arah atau perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Dan yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni perbuatan-perbuatan ini menentukan perbuatan yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuannya. Dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut, seseorang siswa akan menghadapi ujian dengan harapan lulus. Tentu akan melakukan kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan waktu. Jenis-jenis motivasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, motivasi positif, dan yang pertama motivasi positif dan yang kedua motivasi negatif. Yang pertama,
motivasi positif, manajer memotivasikan bawahannya dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Dengan motivasi positif, semangat kerja bawahan akan meningkat karena umumnya manusia senang menerima yang baik-baik saja. Yang kedua, motivasi negatif. Manajer memotivasi bawahannya dengan standar mereka akan mendapat hukuman. Dengan motivasi negatif ini, sangat semangat kerja bawahannya dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena mereka takut mendapat hukuman, tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibatkan kurang baik. Serta partisipasi ini adalah tanggung jawab karyawan yang didasari pada kesadaran penuh dalam mentaati, mematuhi, serta mengerjakan semua tugas pekerjaannya dengan baik. Di mana partisipasi karyawan ini adalah karyawan dalam suatu organisasi memainkan peran lebih dari besar dalam proses pengambilan keputusan. Manfaat penerapan partisipasi dalam meningkatkan kinerja karyawan, di mana partisipasi akan menaikkan rasa kebersamaan dalam kelompok yang akibatnya akan menaikkan kerjasama anggota. Kelompok ini di dalamnya penetapan sasaran serta partisipasi dapat mengurangi rasa tekanan. Aspek partisipasi kerja itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, keterlibatan emosi dan mental pegawai. Yang kedua, motivasi untuk menyumbang ataupun distribusi. Yang ketiga, penerimaan tanggung jawab. Tingkat partisipasi ini ada 3. Yang pertama, direktif atau langsung. Yang kedua, demokratif. Yang ketiga, permisif. Yang pertama, direktif atasan menentukan tujuan dan membatasi metode kerja secara langsung atau menentukan sendiri. Bawahan melakukan partisipasi kerja berdasarkan metode yang telah ditentukan oleh atasannya. Kemudian atasan menilai hasil bawahan berdasarkan catatan yang ada. Yang kedua, demokratis. Atasan menentukan tujuan bersama berdua dengan bawahannya. Begitu pula dalam menentukan metode yang akan digunakan dalam aktivitas kerja, atasan biasanya memberikan gambaran mengenai penggunaan berbagai metode kerja, tetapi tidak menentukan sendiri metode kerja yang akan digunakan dalam aktivitas kerjanya. Hasil kerja dinilai bersama dengan bawahannya. Yang ketiga, permisif. Atasan mempersilahkan bawahan menentukan sendiri tujuan dan metode yang akan mereka gunakan. Atasan berfungsi membantu jika diminta oleh bawahannya, dan atasan hanya menciptakan iklim kerja yang wajar dan kreatif. Prinsip-prinsip dalam mewujudkan motivasi dan partisipasi kerja. Yang pertama, prinsip partisipasi. Dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pemimpinnya. Contohnya, sebuah perusahaan menginginkan adanya produk baru yang akan dikeluarkan oleh perusahaannya, maka pegawai diharapkan dapat ikut serta berpartisipasi dan memberikan ide-ide tentang produk apa saja yang hendak diciptakan dan bagaimana prosedur pengerjaannya. Yang kedua, prinsip komunikasi. Dalam sebuah perusahaan, komunikasi dan informasi antara atasan dan bawahan atau sesama pegawai harus terjalin dengan lancar agar pekerjaan pun berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. Contohnya, pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pencapaian tugas. Dengan informasi jelas, pegawai akan lebih mudah dimotivasi. Yang ketiga, prinsip mengakui andil bawahan. Pemimpin mengakui bahwa bawahan mempunyai andil dalam usaha mencapai tujuannya. Dengan pengakuan tersebut, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. Contohnya, dalam membuat suatu keputusan, pemimpin juga harus memberikan kesempatan dan mengikuti sertakan pegawai agar pegawainya merasa benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, dan secara otomatis mereka akan dimotivasi untuk lebih giat bekerja dan berpartisipasi untuk menuangkan ide-idenya dalam perusahaan tersebut. Yang keempat, prinsip pendelegasian wewenang, di mana pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada pegawai
pegawai bawahannya untuk sewaktu-waktu dan mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya, akan membuat pegawai yang bersangkutan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin. Yang kelima, prinsip pemberi perhatian. Pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan pegawai bawahannya, maka secara tidak langsung mereka akan termotivasi bekerja sesuai dengan apa yang mereka harapkan dalam kepemimpinan. Contohnya, memberikan kompensasi kepada karyawan yang berprestasi sebagai bentuk apresiasi dan dorongan agar mereka semakin berpartisipasi bekerja. Apa saja persyaratan dalam partisipasi kerja itu? Yaitu yang pertama, waktu yang memadai untuk berpartisipasi, dan yang kedua, potensi keuntungan harus lebih besar daripada biaya yang diperlukan, serta yang ketiga, ada relevansi dengan minat pegawai. Yang keempat, kemampuan pegawai harus memadai mengenai subjek partisipasi, dan yang kelima, kemampuan timbal balik. Yang terakhir, tidak merasa terancam oleh tertentu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.